marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Di tengah dinamika perekonomian global yang penuh tantangan, Indonesia membutuhkan sebuah lompatan strategis dengan memperkuat ketahanan ekonomi, mendiversifikasi sumber pembiayaan pembangunan, dan mengokohkan posisi Indonesia sebagai emerging economic powerhouse di kancah global. Rancangan undang-undang tentang PFII ini lahir atas kesadaran bahwa sebagai negara Asia Tenggara terbesar dan anggota G20, Indonesia sudah saatnya memiliki sebuah financial center sendiri yang kredibel, mandiri, dan berintegritas serta berdaya saing global. Kehadiran PFII ini bukan untuk menggantikan sistem keuangan domestik yang ada, melainkan untuk melengkapi dengan ekosistem kelas dunia yang terintegrasi. Apakah RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Selamat malam pemirsa. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dikenal sebagai tujuan investasi dibandingkan sebagai pusat investasi. Padahal kalau menjadi pusat investasi, Indonesia bisa menjadi tempat lahirnya pembiayaan skala global dan tempat berkumpulnya talenta investasi kelas dunia. Kini dengan disahkannya Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII, maka Indonesia sedang menapaki era baru sebagai pusat finansial global sejajar dengan Dubai dan Singapura. Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Economy. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI, Komisi Keuangan dan Perbankan, dan pemerintah telah sepakat untuk mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI hari ini, Selasa 21 Juli. Undang-undang PFII terdiri dari 10 bab dan 73 pasal. Setelah disahkan menjadi undang-undang, maka kini tugas pemerintah untuk melanjutkan ke tahap berikutnya adalah mewujudkan beroperasinya pusat keuangan global yang disebut-sebut di Bali. Selamat datang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Tak kenal maka tak sayang, kita ingin tahu juga sebetulnya apa itu Pusat Finansial Internasional Indonesia. Berdasarkan berkas rangkuman Rapat Panitia Kerja atau Panja RUU PFII, PFII adalah sebuah kawasan finansial khusus yang dirancang untuk menjadi pusat kegiatan keuangan berskala global, menjaring dana global sekaligus sebagai sumber pembiayaan global, termasuk bagi sektor real Indonesia. PFII ini direncanakan akan dipimpin oleh seorang dengan sebutan gubernur. Seperti apa bentuk pusat finansial di negara lain? Kita lihat pemirsa dalam pembahasan rancangan undang-undang PFII di DPR ini, beberapa negara dijadikan acuan untuk mendirikan PFII. Yang pertama diacu adalah Uni Emirat Arab, persisnya Dubai International Financial Center. DFIC adalah zona keuangan bebas terkemuka di dunia. DFIC beroperasi di bawah kerangka hukum dan peraturannya sendiri yang terpisah dari wilayah lain Uni Emirat Arab. Kegiatan utama di DFIC adalah pusat perbankan, manajemen aset, pasar modal, asuransi, keuangan syariah, hingga financial technology atau fintech. DFIC memberikan jaminan kepemilikan asing 100%, pajak 0% atas pendapatan dan keuntungan perusahaan selama 50 tahun, dan sistem peradilan hukum yang kuat. Dalam pembahasan rancangan undang-undang PFII di DPR, Pusat Finansial Malaysia juga dikaji. Hub Financial Global Malaysia adalah Labuan International Business and Financial Center atau Labuan IBFC. Labuan IBFC ini berlokasi di Pulau Labuan, negara bagian Sabah. Sama dengan DFIC, Labuan IBFC juga adalah kawasan dengan yurisdiksi khusus dengan kegiatan utama perbankan, asuransi, manajemen aset, trust and wealth management, dan keuangan syariah dan digital. Sementara itu, pemirsa, di Singapura, fungsi Pusat Finansial Internasional dijalankan sekaligus oleh Bank Sentral Singapura, yaitu Monetary Authority of Singapore atau MAS.
MIS tidak seperti bank sentral umumnya yang hanya fokus pada kebijakan moneter. MIS juga mengemban mandat ganda untuk menjalankan dan menjaga posisi Singapura sebagai pusat keuangan global. Untuk bersaing dengan pusat keuangan global lainnya, PFII yang disebut-sebut akan ada di Bali akan dilengkapi dengan berbagai keunggulan. Berdasarkan berkas rangkuman rapat pembahasan RUU PFII, ada beberapa usulan keunggulan PFII Bali, antara lain sistem hukum khusus berskala internasional, insentif bebas pajak yang bisa 50 tahun, pajak penghasilan badan 0% bagi pengusaha, pajak penghasilan perseorangan 0% bagi WNA pekerja keuangan, PPN 0% untuk barang atau jasa strategis, PPh 0% untuk barang sangat mewah, dan pengecualian PPNBM untuk hunian mewah. Sekali lagi, daya tarik ini muncul dalam rapat pembahasan di DPR dan kita akan pantau realisasinya. Pemirsa, seperti apa peluang Pusat Finansial Internasional Indonesia itu akan bersaing dengan Pusat Finansial Dubai, Singapura, dan yang lain? Tetap bersama kami, Top Ekonomi akan segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.